Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung besarnya pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT Jaya Tama untuk soal UKK tahun pelajaran 2021-2022, yaitu soal paket 3. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT Jaya Tama, di sini kita harus menetapkan tarif pajak yang ditanggung oleh PT Jaya Tama, ya. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus mencari terlebih dahulu berapa omset yang dimiliki oleh PT Jaya Tama, ya. Omsetnya itu diperoleh dari sales dikurangi sales diskon, dikurangi sales retur, dan ditambah dengan service income. Kita lihat di sini sales, ya, kita kurangi dengan sales diskon, dikurangi dengan sales retur, kemudian ditambah dengan service income, ya. Besarnya omset itu ada 8.063.723.125. Ini lebih dari 4,8 miliar. Sehingga berdasarkan tarif yang berlaku di tahun 2021, di sini PT Jaya Tama akan dibebani tarif pajak sebesar 22%, dan di sini PT Jaya Tama juga akan memperoleh fasilitas, ya, berupa potongan pajak sebesar 50%. Nah, untuk menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh PT Jaya Tama, maka yang menjadikan dasar perhitungan kita adalah laba bersih sebelum pajak, ya. Jadi untuk soal PT Jaya Tama ini, laba bersih sebelum pajaknya ini senilai 1.529.139.709. Nah, kalau kita sudah menemukan laba bersih sebelum pajak ini, baru kita bisa menghitung berapa besarnya pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT Jaya Tama, ya. Caranya, yang pertama kita menetapkan terlebih dahulu berapa penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajaknya ini kita ambil dari laba bersih sebelum pajak. 1.529.139.709. Ya. Kemudian kamu cari nilai penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas itu diperoleh dari 4,8 miliar dibagi dengan omset, kemudian nilainya dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Jadi kita hitung di sini, ya, dari 4.800.000.000 kita bagi dengan omset, omsetnya itu dari sales of merchandise, ya, kita kurangi dengan sales diskon, kemudian kita kurangi dengan sales retur, kemudian ditambah dengan service income, ya. Kalau sudah, nanti baru kita kalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya adalah 152 juta penghasilan kena pajak, ya. Nilainya menjadi 910.233.460. Kemudian kalau sudah, kita menghitung besarnya PPh yang mendapat fasilitas. PPh yang mendapat fasilitas ini diperoleh dari penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dikali dengan tarifnya, yaitu 22%, kemudian dikali dengan 50%, ya. Jadi kita menghitungnya penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, kita kalikan dengan tarifnya, yaitu 22%, kemudian kita kalikan lagi dengan 50%, ya, karena di sini kita mendapatkan fasilitas potongan sebanyak 50%, ya. Nilainya menjadi 100.125.681. Berikutnya PPh non fasilitas. PPh non fasilitas ini kita peroleh dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, kemudian hasilnya dikali dengan 22%, ya. Jadi ini kita peroleh dari penghasilan kena pajak, ya, kita kurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, kemudian hasilnya kita kalikan dengan tarif pajaknya, yaitu 22%. Nilainya menjadi 136.159.375. Sehingga total PPh-nya ini diperoleh dari PPh yang mendapat fasilitas ditambah PPh yang non fasilitas, ya. 236.285.055. Atau kalau kita bulatkan menjadi 236.285.000.
Ya, jadi besarnya pajak yang ditanggung oleh PT Jaya Tama ini adalah 236.285.000. Inilah yang akan dicatat ke dalam jurnal penyesuaian ya. Kita buat di sini income tax expense bertambah di sebelah debit, kemudian income tax payable bertambah di sebelah kredit, nilainya senilai 236.285.000. Ya. Kalau kita lihat di sini kita punya utang pajak atau income tax payable ya senilai 236.285.000. Sementara kalau kita lihat di neraca saldo ya, PT Jaya Tama ini memiliki prepaid pet senilai 740.906.250 ya. Berarti di sini bisa mengurangi nilai utang pajak kita. Karena di sini kita punya kelebihan bayar pajak senilai 740 juta, sementara kita punya utang pajak 236 juta. Berarti kan bisa mengurangi utang pajak kita ya. Maka jurnal yang kita buat, income tax payable berkurang di sebelah debit, kemudian prepaid pet juga berkurang di sebelah kredit. Senilai total utang kita. Kenapa senilai total utang kita? Karena kita memiliki prepaid pet lebih besar daripada utang yang kita miliki. Ya. Tapi kalau misalnya nilai prepaid petnya ini lebih kecil daripada nilai utang, berarti yang kita catat adalah sebesar akun prepaid petnya. Ya. Berikutnya kalau sudah, kita memindahkan data dari jurnal penyesuaian ini ke dalam neraca lajur. Tujuannya untuk menghitung besarnya laba setelah pajak ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.